Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islam Sabila dari subdivisi cabur catur. Di sini saya akan menjelaskan time schedule dari PSDM. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi rutin dengan kasubdif dan anak lapangan. Yang kedua, mendata perkembangan prestasi cabur. Yang ketiga, mendata nama anak lapangan setiap cabur. Yang keempat, mendata pelatih yang ada di setiap cabur. Yang kelima, membuat target. Yang keenam, membuat sistem kerja. Yang ketujuh, mencari informasi mahasiswa Polinema yang pernah menjadi juara. Yang kedelapan, mengadakan sparring dengan univ lain, membantu proses seleksi atlet-atlet, membuat jadwal latihan, mengadakan rapat anggota PSDM, bekerja sama dengan dan membantu potensi atlet melalui Kadip Minat dan Bakat HMJ. Yang terakhir, melaporkan kinerja pada sekretaris umum. Selanjutnya yaitu yang kedua, target kerja dari PSDM. Pertama, latihan rutin setiap cabur berjalan dengan lancar, sarana dan prasarana untuk kebutuhan setiap cabur terpenuhi. 3. Setiap cabur membuat berita acara. 4. Seluruh cabur membuat absensi latihan. 5. Membuat list absensi atlet berpotensi. 6. Iuran kas rutin cabur berjalan. 7. Mengadakan sparring dengan kampus lain minimal 3 kali dalam satu periode. 8. Membuat BPH setiap cabur guna meringankan kerja kasubdif. 9. Setiap cabur mengikuti event minimal 3 kali dalam satu periode. 10. Bonus 2020 mendapatkan 10 medali untuk seluruh cabur. 11. Mendapatkan cabur baru yang berprestasi. Yang ketiga yaitu sistem kerja dari PSDM. 1. Mengawasi perkembangan setiap cabur melalui kasubdif masing-masing. 2. Setiap kasubdif wajib membuat berita acara 1 bulan 1 kali. 3. Setiap kasubdif membuat presensi setiap kali latihan. 4. Bekerja sama dengan BEM mengenai mahasiswa berprestasi. 5. Mencari atlet berpotensi melalui HMJ. 6. Kasubdif dan Kadif harus tahu perkembangan setiap cabur. 7. Bekerja sama dengan humas dan anak lapangan terkait event dan sparring yang ada. 8. Melaksanakan seleksi Polnas terbuka dan bekerja sama dengan pimpinan untuk melatih atlet yang kompeten. 9. Melakukan pemantauan selama 2 kali periode. 10. Mengarsipkan setiap absensi dan hard file. 11. Kasubdif membuat rekapan kas ke Kadif dan Kadif wajib melapor ke bendahara pada saat sharing BPH dan Kadif. Selanjutnya yang keempat yaitu target dari divisi catur. 1. Mendapatkan juara di kejuaraan regional atau nasional selama 1 periode. 2. Mengikuti event kejuaraan nasional atau regional 3 kali dalam 1 periode. 3. Mencari tempat latihan yang lebih kondusif. 4. Mendokumentasikan latihan rutin. Yang kelima yaitu sistem kerja dari divisi catur. Yang pertama, melakukan latihan rutin. Yang kedua, kasubdif mengontrol perkembangan atlet. Yang ketiga, iuran khas rutin berjalan. Yang kelima, presensi rutin setiap pelatihan. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kasubdif. Pertama, apabila saat peminjaman catur yang lama dan dikembalikan setelah itu hilang, bagaimana solusinya? Sebelumnya membuat peraturan terlebih dahulu dan mencatat peminjaman siapa saja yang meminjam. Setelah itu, jika barang hilang, maka dikenakan denda atau mengganti barang yang hilang. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa usaha kalian agar mendapat tempat yang lebih kondusif dengan tempat latihan catur selalu di kantin lantai 3? Karena di kantin pencahayaannya kurang, selalu ada kegiatan di sana, seperti ada kegiatan dari UKM atau himpunan ataupun lembaga tinggi. Jadi kondisinya ramai.
mau ditempatkan di mana dan apa alasannya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan diskusi bersama dengan semua yang bersangkutan dengan latihan catur catur dan menampung semua masukan yang ada, memberikan kebebasan untuk berpendapat. Setelah itu mencari solusi bersama untuk yang terbaik. Yang kedua, saya akan menyarankan untuk menempatkan tempat latihan di kantin gedung sipil atau gedung informatika, karena di situ tidak terlalu ramai dan bisa digunakan untuk latihan. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman untuk kenyamanan mereka selama latihan. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, saat para atlet mengikuti lomba catur, bagaimana usaha kalian agar tidak berantakan dengan jadwal latihan? Usaha saya yaitu merubah latihan jadwal sementara. Sebelum merubah latihan jadwal sementara, saya akan mendiskusikan bersama-sama untuk merubah jadwal sementara agar tidak bertabrakan dengan lomba. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jika di dalam iuran ada yang menunggak iuran pada saat latihan, bagaimana solusi agar yang bersangkutan tetap membayar? Yang pertama, berbicara secara langsung kepada yang bersangkutan, kenapa kok bisa menunggak iurannya, apabila tidak terlalu keberatan dengan nominal iuran, bisa didiskusikan dengan teman-teman. Dan apabila tidak membawa uang, bisa membayar iuran di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.